dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @Beniwenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI, maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Raider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang,
Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogoya muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawaji lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara, di tempat masyarakat di mana, itu dia sudah aman. Yang kami taruh. Dan sementara kami TPNOPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan, di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPNOPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut
di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kaskur bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi, dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet that's been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that
we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua.
Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun.
Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matrakhmah. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman. Yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan.
Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat,
TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509,
Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo, itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawaji lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapiduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali.
kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman, posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interests. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it.
Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan.
Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogoya muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu.
dari Juguru dari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit, itu kami sudah taruh tempat pengungsi, dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman, yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat, sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi, dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman, posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat.
or opportunity to our national interest? And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia. Full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts. And I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is. And the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan.
Operasi penyelamatan sandera ketika itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Brigjen Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus Kopassus. Prabowo saat ini sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa,
Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matrakhma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani korek-korek soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan.
dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN OPM saja yang sedang putar, sedang perang.
Tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan, di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi, dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's
no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security, and that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2011 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah suatu postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil.
Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang,
tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan.
dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN OPM saja yang sedang putar, sedang perang.
Tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan, di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi, dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interests. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop.
there's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surplus fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security, and that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Petualang kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil.
Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo, itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil,
OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogoya muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom,
pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh custom bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh custom bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana custom bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia
and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security, and that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot,
Orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo, itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat, sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interests. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan.
dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil. OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN OPM saja yang sedang putar, sedang perang.
tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan, di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi, dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasus bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop.
no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil.
Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman. Yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani kuar-kuar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil,
OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogoya muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matrakhma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom,
pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh custom bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh custom bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana custom bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia
and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban.
Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu. TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2011 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah suatu postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan.
dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN OPM saja yang sedang putar, sedang perang.
Tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan, di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi, dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's
no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil.
Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet that's been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan, dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil,
OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawaji lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom,
pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi, dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interests. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia
and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security, and that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban.
Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo, itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet that's been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is. And the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2011 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Raider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan.
dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Giselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara, di tempat masyarakat di mana, itu dia sudah aman. Yang kami taruh. Dan sementara kami TPN OPM saja yang sedang putar, sedang perang.
Tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan, di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi, dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop.
There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security, and that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2011 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil.
Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan, dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil,
OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman. Dan kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom.
pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh custom bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh custom bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana custom bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi, dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia
and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security, and that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2011 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban.
Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2011 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Raider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan, dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil,
OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo, itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom,
pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia,
and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet that's been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security, and that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot,
Orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan.
Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matrarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman. Yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023.
Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi dua permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda.
Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI, maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini,
Ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawaji lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman. Yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma.
dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman, posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet that's been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security.
And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan.
Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawaji lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu.
dari Juguru dari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit, itu kami sudah taruh tempat pengungsi, dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman, yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat, sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi, dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman, posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat.
or opportunity to our national interest? And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia. Full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts. And I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is. And the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan.
Operasi penyelamatan sandera ketika itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Brigjen Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus Kopassus. Prabowo saat ini sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa,
Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa personel pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani korek-korek soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil,
OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawaji lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom,
pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh custom bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh custom bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapiduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana custom bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interests. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia
that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts. And I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is. And the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan.
Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Martens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Koda 32 Matrakhmah. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawaji lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023.
Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi dua permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet that's been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda.
Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI, maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan. Perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet that's been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide
strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security, and that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1900. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI.
Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara
di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat, sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi, dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa personel pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman, posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the
territorial sovereignty of Indonesia. Full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts. And I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security, and that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Petualang kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip,
Pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani kuar-kuar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah suatu postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan.
dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM dan menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogoya muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN OPM saja yang sedang putar, sedang perang.
Tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan, di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi, dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop.
There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts. And I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is. And the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil.
Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo, itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman. Yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani korek-korek soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut.
sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogoya muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi
di wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Teranes Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasus bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are
doing in relation to our Circuit Fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Betulan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi.
Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Martens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matrarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPNOPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPNOPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Teranas Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023.
Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi dua permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda.
Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini,
Ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogoya muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman. Yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan
negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is. And the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And
that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri
naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogoya muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu.
Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPNOPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPNOPM dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia
Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Threat or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia. Full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts. And I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996.
Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri, keberanian, dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto,
dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kuda 32 Madragma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tampur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman. Yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa personel pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali.
tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet, which we announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia, to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua.
Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah suatu postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Pentolan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan.
dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN OPM saja yang sedang putar, sedang perang.
Tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan, di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi, dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no
no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Riyanta pada tahun 2011 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Benturan kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil.
Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif Para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan. Dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang,
tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), organisasi Papua Merdeka OPM di bawah komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN-OPM saja yang sedang putar, sedang perang. Nah, tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan di tempat-tempat masyarakat, sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN-OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi. Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Mark Martens. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya.
Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya, jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny. And we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning. And we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing that. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.
Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Petualang kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil. Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban, ujar Egyanus. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim prajurit TNI ke Papua. Sebelum dilepaskan ke Papua, Prabowo memberikan pesan soal prajurit yang memiliki naluri perang tinggi. Naluri perang itulah yang menjadi bekal untuk bertugas di Papua. Hal tersebut disampaikan Prabowo yang diunggah oleh siaran pers Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Mei. Adapun prajurit TNI yang dikirim ke Papua yakni Batalion Infanteri atau Yonif, para Rider atau PR 330 Tridharma atau TD. Sebelum dikirim ke Papua, Prabowo meninjau kesiapan prajuritnya untuk berangkat ke Papua. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan pesan kepada prajurit TNI. Pesan itu soal pasukan harus memiliki naluri keberanian dan kewaspadaan yang baik. Bahkan secara terang-terangan, Prabowo mengungkap Indonesia membutuhkan pasukan yang terlatih dan memiliki kemampuan. Kemudian Prabowo juga mengikrarkan sejumlah janji. Janji yang pertama terkait akan memenuhi segala keperluan dan dukungan ke seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Tak hanya material, Prabowo berjanji akan memberikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Janji kedua, Prabowo akan pergi ke Papua langsung untuk mengunjungi prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Prabowo pun mempercayai mereka mampu membawa harum nama TNI. Mencekam, OPM umumkan 8 zona perang, Jokowi Prabowo gelar rapat darurat 5 pasukan TNI Polri dikerahkan.
dianggap licik dan berlindung di balik masyarakat sipil, OPM mengklaim jika TNI Polri sudah memobilisasi pasukan elit di 8 wilayah yang menjadi zona perang. Tindakan licik ini diungkap Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo Rabu tanggal 8 April tahun 2024. KKB berbaur dengan masyarakat dan menyerang TNI dalam jarak dekat dari 4 sudut, sehingga TNI Polri kesulitan menghalau serangan. Namun, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom membantah menjadikan warga sipil sebagai tameng. Ia sudah meminta masyarakat mengungsi dari 8 wilayah zona perang, yakni Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maibrat, dan Paniai. Akan tetapi menurut Sebi, masyarakat justru mendukung OPM-an menilai peperangan ini merupakan perjuangan atas nama masyarakat Papua yang menginginkan merdeka. Menanggapi ini, TNI Polri sudah mengirim 5 pasukan elit ke Papua untuk melakukan pengamanan. Puncaknya saat OPM nekat menembak Letda Octavianus Soglarai dan Ramil Aradide tanggal 12 April lalu, TNI Polri bertindak tegas. TNI bersikap tegas. Berdasarkan data Sripoku TV, sejak periode 2023 hingga kini, ada 5 pasukan elit berjaga di Papua yakni Kopasgat TNI AU, Habema, Satgas Damai Cartens, Kopassus, kemudian Batalion Infanteri. Di antaranya Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Yonif Rider 509, Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat, dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, dan pasukan setan dari Yonif 315 Garuda. Menyikapi ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas operasi khusus Papua, Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Hal ini diungkapkan Wakil BUMN Kartika Wirjoatmojo, bahwa menteri yang hadir seperti Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Mono Arfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini membahas anggaran ini, Jokowi menunjuk Wapres sebagai badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua dipimpin oleh Wapres yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan negara asing dengan negara Indonesia, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang, tidak akan ambil kembali. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Egyanus Kogo yang muncul ke publik dan menuding tentara Indonesia telah melanggar aturan. Egyanus Kogoya mengatakan TNI sudah mengetahui bahwa lokasi perang berada di Wamena sampai ke Mumugu, perbatasan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Namun Egyanus menyebut saat ini TNI telah melanggar aturan menggunakan pesawat pemburu menurunkan bom pukul 4 waktu Indonesia Timur di lokasi masyarakat mengungsi. Egyanus selalu mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihaknya tidak akan melepas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera. Tidak hanya itu, pihaknya mengatakan juga akan membawa pilot Susi Air ke pertempuran manapun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke, baik. Ini kami dari Kota 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot. Kami mau sampaikan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu. Presiden yang baru naik sudah tahu. Dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu. Dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang. Itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu. Dari Yuguru lari sampai dari Geselema sampai dari Kilmit. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi. Dan pengungsi sementara tambur di situ. Nah, kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan? Karena sudah kasih turun bom, pakai pesawat pemburu, sudah jam 4 malam. Jam 4 malam sudah kasih turun bom. Berarti Indonesia sudah salah. Itu adalah tempat-tempat masyarakat. Nah, dan pilot sementara di tempat masyarakat di mana itu dia sudah aman yang kami taruh. Dan sementara kami TPN OPM saja yang sedang putar, sedang perang.
Tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan, di tempat-tempat masyarakat sudah kasih turun bom, pesawat pakai pemburu. Akhirnya sudah pilot sementara di tangan kami TPN OPM, dan kami akan bawa dia sampai tempat perang manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di tempat-tempat pengungsi, dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasih turun bom lagi di wilayah-wilayah yang tempat pengungsi. Tempat perang adalah Jalan Trans Wamena Duga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Gigi, Jal, Mugi, Mapeduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Dan kami yang tidak sebut di distrik mana, itu adalah tempat pengungsi yang masyarakat sisa yang ada ketinggalan. Jadi di mana kasih turun bom besar-besar tolong hentikan, tidak boleh lagi. Terima kasih banyak. Terus satu lagi. Dulu orang tua Sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia itu hanya pakai perang saja. Pakai perang itu yang nggak ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang Sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Nah, kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono merespons soal adanya pesan ancaman KKB menembak mati pilot Susi Air Philip Martins. Diketahui pesan ancaman itu beredar di media sosial dan kabarnya sampai ke TNI. Julius menegaskan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Adapun maksud konsekuensinya yakni perihal kemerdekaan Papua. Pasalnya jika ancaman dilakukan akan lebih memudahkan Satgas untuk melakukan operasi. Sebagai informasi, ada 2 permintaan dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya dalam upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Di situ mereka meminta untuk merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Mereka memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023. Jika melewati batas itu, maka Egyanus dan kelompoknya akan melukai Kapten Philip. Menanggapi permintaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi 2 permintaan tersebut. Namun untuk permintaan uang masih bisa disiapkan. Lebih lanjut, Kapolda Papua pun berharap Egyanus memikirkan soal hal kemanusiaan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan bahwa pemerintah Australia tegas menolak organisasi Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis di Papua. Demikian disampaikan Richard usai menemui Menhan RI Prabowo Subianto di kantornya pada Jumat 23 Februari. Richard menuturkan bahwa Australia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia termasuk semua provinsi yang berada di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Australia mendukung wilayah NKRI. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan Indonesia berencana menjalin kerjasama pertahanan dengan pihak Australia. Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia akan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Or opportunity to our national interest. And my second question is, how about what is Australia's standpoint regarding the separatist movement in Papua? Because there are some voice from Australia concerning about human rights violation. Thank you very much. Well, let me deal with thank you for the question. Let me deal with the second issue first. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia, full stop.
no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts, and I want to be very clear about that. In respect of Australia's defence spending, our strategic posture, what we are doing in relation to our surface fleet has been announced during the course of this week. We've been very keen to work closely with Indonesia to brief Indonesia on what our strategic intent is, and the answer to that is that we are building our defence forces so that we can play our part in the collective security of the region in which both Indonesia and Australia live. That is our strategic intent. Our strategic intent is to provide strategic balance within our region and therefore peace. And it is about building the collective security of our region. Come back to what I said before. It is obvious for anyone who looks at the map that Australia and Indonesia have a shared destiny, and we have a shared collective security. And that is the basis upon which we are moving forward with our own defence planning, and we are working really closely with our friends in Indonesia around exactly what our intent is and how we are developing it. Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan publik. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua selama ini dituding jadi tokoh di balik kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Diketahui sebelumnya, pengamat intelijen Stanislaus Rianta pada tahun 2019 lalu pernah menegaskan bahwa anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka dan pernah mendapat suaka dari Oxford, Inggris. Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda. Kali ini sosok Benny Wenda kembali jadi sorotan usai Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Benny Wenda berani keluar soal status salah satu calon presiden Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Tampak dari salah satu akun X yang mengunggah sebuah postingan pada 15 Februari 2024, Benny Wenda mencuitkan sosok Prabowo yang kini menduduki survei Pilpres. Prabowo adalah pejabat perang yang terlibat dalam genosida di Papua Barat dan Timor Timur. Namun, kita menderita di bawah pendudukan militer di bawah pemerintah Jokowi dan juga Prabowo. Lebih dari 100.000 warga Papua Barat telah mengungsi di bawah pemerintah ini. Kami dibunuh siapapun yang berkuasa, tulis akun tersebut. Petualang kelompok separatis Papua yang kini berada di Inggris itu juga mengaku jika West Papua tak tunduk pada konstitusi Indonesia. Banyak warga West Papua yang memboikot pilihan salah ini. Kami menuntut merdeka, kami tidak tunduk pada sistem kolonial dan konstitusi Indonesia. Tweet akun @BennyWenda. Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengingatkan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, OPM Egyanus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia, TNI, tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Egyanus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996. Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan Pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal, Brigjen, Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus. Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan menjadi Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024. Menurut Egyanus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua. Namun dalam misi TNI Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egyanus telah menyasar warga sipil.
Demi pilot, sandera, orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera